Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adian Lubis SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Malam ini saya akan menyampaikan materi kuliah pengadilan HAM khusus untuk mahasiswa HK17 jurusan pidana Fakultas Hukum UBP Karawang dalam pertemuan kelima. Baik, dalam pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia ini ada beberapa. Pertama itu adalah prinsip tentang kesetaraan, kedua prinsip non-diskriminasi, ketiga prinsip kewajiban negara, keempat prinsip tanggung jawab negara. Saya akan ulas satu persatu dari prinsip tersebut. Kita mulai dari prinsip kesetaraan. Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia pada zaman sekarang adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Definisi dan pengujian kesetaraan itu adalah kesetaraan masyarakat, adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Itu prinsip tentang kesetaraan. Kemudian kita akan membahas mengenai prinsip non-diskriminasi. Apa itu yang dikatakan prinsip non-diskriminasi? Yaitu pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif atau selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan. Definisi dari pengujian diskriminasi adalah diskriminasi merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Kita berlanjut kepada prinsip non-diskriminasi. Diskriminasi langsung dan tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi langsung? Diskriminasi langsung itu adalah ketika seseorang diperlakukan dengan berbeda dari lainnya. Jadi manusia satu dibedakan dengan manusia lainnya. Kemudian diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum adalah bentuk dari diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditunjukkan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas mempengaruhi lebih kepada perempuan daripada kepada laki-laki. Alasan diskriminasi. Karakteristik hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi, antara lain adalah ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda atau properti, kelahiran atau status lainnya. Kita berlanjut ke prinsip kewajiban negara. Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya, negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Adapun untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang dikenal sebagai hak untuk hidup. Negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara.
Karena alasan inilah negara membuat aturan hukum melawan pembunuhan untuk mencegah aktor non-negara atau non-state actor melanggar hak untuk hidup. Sebagai persyaratan utama bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersifat pasif. Kita berlanjut ke prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara. Prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara dinyatakan pertama kali dalam Deklarasi Stockholm tahun 1972. Prinsip 21 yang kemudian diadopsi ke dalam Deklarasi Rio de Janeiro tahun 1992. Negara memiliki hak untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hak atas pembangunan, terutama sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, berdasarkan kedaulatan dan tanggung jawab, sesuai dengan batas-batas yurisdiksi atau menjamin bahwa tindakan pemanfaatan tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada negara lain. Atau gunakan hak Anda sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerugian pada orang lain. Jadi dalam hak asasi manusia itu mengandung prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip tersebut seperti yang tadi saya sudah ulas, ada 4. Simpulannya, prinsip tersebut adalah prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminasi, prinsip kewajiban negara, dan prinsip tanggung jawab negara. Selanjutnya kalian bisa baca di buku referensi dan di PDF yang akan saya kirim ke grup. Terima kasih. Demikian materi kuliah pengadilan HAM pertemuan kelima ini kita akhiri, dan sampai bertemu kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.